Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB mulai 14 September. Sentimen negatif bersifat sementara terjadi di pasar modal setelah Anies Baswedan mengumumkannya Rabu pekan lalu. Kini sentimen mereda karena PSBB tidak dilakukan secara ketat atau total. 11 sektor strategis tetap dibuka, diantaranya keuangan, pasar modal, makanan dan minuman, energi dan komunikasi. Dunia usaha mendukung kebijakan PSBB ini karena kesehatan dan keselamatan masyarakat di atas segalanya. Namun perlu koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dengan daerah agar tidak muncul persepsi negatif. Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Anggawira mengatakan, pada PSBB pertama omset bisnis turun hingga 60%. Ketika PSBB transisi, perlahan omset naik dan dengan penerapan kembali PSBB Jakarta kali ini, pengusaha perlu mengatur ulang rencana bisnisnya. Ada beberapa hal yang sudah kita rencanakan, akhirnya jadi buyar lagi gitu loh. Padahal sudah membaik, sudah oke, trafficnya sudah mulai on, tapi akhirnya dengan PSBB ini harus kembali lagi ke titik nol boleh dibilang. Nggak apa-apa, kami siap dengan segala konsekuensinya, tapi harapan kami komitmen, konsistensi, dan pengawasan dari pemerintah dan aparat dalam hal ini, baik saya bisa melibatkan pihak kepolisian, TNI, Polri dalam pelaksanakan ini. Bukan berarti takutnya mau ada semacam militer turun tangan, nggak ada, tapi kami melihatnya dari sisi yang positif. Ini harus benar-benar. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal memperkirakan PSBB akan memberikan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga meski tidak akan sedalam pada kuartal 2 lalu. Alasannya PSBB tidak ketat dan berlaku di Jakarta saja. Ia berharap PSBB tidak akan diperpanjang sampai ke kuartal keempat. Menurut Faisal, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi agar dampak PSBB terhadap pertumbuhan ekonomi bisa ditekan. Saya rasa opsi untuk apapun ya, entah itu PSBB yang lebih ketat atau apapun ya, itu harus dibuka ya. Jadi jangan ditutup, jangan kemudian nanti. Karena saya rasa kalau dia sudah tinggi angka kasus positif 19-nya dan terus meningkat, ini saya khawatirkan menjadi bom waktu yang akhirnya nanti akan memukul pertumbuhan ekonomi juga ya dalam jangka panjang kalau ditahan-tahan pada saat sekarang. KOR Indonesia memperkirakan dengan atau tanpa PSBB, pertumbuhan ekonomi akhir tahun akan terkontraksi antara minus 1,5% sampai minus 3%. Pemerintah pusat perlu mempercepat penyaluran bantuan sosial yang sudah ada. Subsidi gaji bagi sektor informal juga perlu diberikan agar kelas menengah bawah bisa mempertahankan daya beli mereka. Sedangkan bagi pengusaha, perlu ada terobosan pada strategi bantuan. Misalnya, pemberian diskon tarif listrik, subsidi gaji untuk membayar gaji karyawan, hingga membeli okupansi perhotelan yang kosong. Desy Aritonang, Angga Cita Kesuma, Jakarta.